ini penting nih teman-teman. Ini agak-agak teknik nih kalau ini. Jadi kalau saya menyarankan, kalau kita cerita tentang kisah Al-Quran, selalu pakai mushaf ketika bercerita. Walaupun kita hafal, walaupun ceritanya tentang misalnya Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, udah hafal Kak, tetap pegang mushafnya supaya ada anchor. Apa itu anchor? Saya cerita. Ini cerita yang sering saya bawain nih, kalau teman-teman pernah ikut kelas saya mungkin pernah denger ini. Apa itu anchor? Istri saya itu psikologi. Dia alumni psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 97. Seorang konselor, psikoterapis, hipnoterapis. Istri saya banyak belajar tentang NLP. Suatu hari ketika saya nikah sama istri saya, entah kenapa, ketika saya kesel atau saya marah, istri saya itu dengan mudah membuat saya tidak jadi marah, tidak jadi kesel, tidak jadi bete, hanya dengan cara memegang pundak saya sebelah kiri dan dielus begini. Setiap kali pundak saya dielus begini, tiba-tiba perasaan saya jadi nyaman dan tidak jadi kesal. Kejadian digituin lagi. Sampai suatu hari, mungkin sekitar hampir 1 tahun kemudian, saya nanya ke dia. Saya bilang, kamu kok bisa sih kalau aku mau marah, aku nggak jadi marah, itu kenapa? Lalu istri saya mulailah cerita. Kata dia begini. Ini menarik nih. Ayah bunda pasti pengen dengar cerita ini. Kata istri saya, tahu nggak? Selama ini sebenarnya kamu aku anchor, kata dia. Kaget saya kan. Hah? Anchor? Apa itu anchor? Jadi ternyata teman-teman, ayah bunda, selama ini istri saya yang orang psikologi itu melakukan anchor ke saya. Jadi ketika saya mengalami sesuatu yang menyenangkan, seru, asik, dia dengan sengaja memegang pundak saya sebelah kiri dan dielus-elus begini. Nanti ketemu momen di mana saya senang, dia elus lagi di sebelah sini. Saya bahagia, dipegang sama dia sini. Saya lagi seru, saya lagi antusias, dipegang sama dia di sini. Awalnya, asosiasinya adalah ketika saya senang, ketika emosinya senang, pundak saya dipegang di sini. Asosiasinya gitu ya. Ketika saya senang, emosinya senang, pundak saya dipegang, dielus-elus di sini. Lama-lama, asosiasinya saling bertukar. Ketika pundak saya dielus, dipegang, emosinya jadi nyaman. Gitu. Awalnya, emotion create motion. Lama-lama kebalik, motion create emotion. Awalnya emosi membuat gerakan, lama-lama gerakan membuat emosi. Emosi atau state. Nah, ini sebenarnya lumrah terjadi. Pernah nggak kalau teman-teman pernah dengar nih, motivator bilang, ayo, kalau mau jadi orang yang semangat, jalannya tegak. Gitu. Karena tegak itu, emosi di dalamnya itu semangat. Coba deh teman-teman, kalau jalan antusias. Tapi kalau jalan nunduk gini nih, walaupun kita orang yang semangat, tapi kalau lagi nunduk gini jadi lesu. Atau duduk lagi senderan gini, jadinya lesu. Gitu. Itu namanya asosiasi, anchor. Nah, anchor ini lazim terjadi secara alami gitu. Kayak misalnya orang zaman dulu kita guru itu kalau bawa penggaris kayu, yang dirasakan apa sama muridnya? Takut, ya kan? Kalau guru bawa penggaris kayu besar, state di dalam tubuhnya tuh takut. Awalnya cuman begitu. Lama-lama bendanya ini terangker gitu. Jadi kalau bahkan gurunya belum datang di kelas, penggarisnya udah taruh di atas meja, anak-anak udah takut. Penggaris kayu besar terangker menjadi benda yang menakutkan. Dapat dipahami teman-teman ya? Ada juga anchor itu di nama orang. Baru dengar namanya, tahu nggak? Tadi aku ketemu sama Kak Isna loh. Tiba-tiba orangnya bilang, hah? Ketemu Kak Isna? Aduh, kok aku seneng banget dengernya. Mungkin nama Kak Isna terangker menjadi sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Karena udah biasa, kalau ketemu Kak Isna senang. Lama-lama, bahkan mendengar nama Kak Isna disebut saja, langsung senang. Nah, tapi kalau, tadi aku ketemu sama itu debt collector. Deg-degan. Debt collectornya udah terangker menakutkan. Nah,
Maka kalau mau cerita, pakai mushaf supaya ada anchor ke mushaf. Coba saya mau tanya deh. Silahkan jawab di kolom chat. Ini saya mau tanya teman-teman. Jawab di kolom chat. Ini mushaf Al-Quran ini. Menurut teman-teman menarik nggak buat anak usia 3 tahun, 2 tahun? Menarik nggak? Benda ini nih. Menarik nggak? Enggak. Enggak menarik ya? Belum. Enggak, tidak. Kenapa tidak? Kenapa belum? Karena ini benda tidak ada gambarnya, tidak ada tombol kalau dipencet bunyi, ya. Kalau dibuka tulisannya tidak dia pahami, simbol-simbol yang entah apa bunyinya, tulisannya panjang-panjang, bentuknya kotak, warnanya datar, monoton, tulisannya simbol-simbol yang dia nggak ngerti. Jadi bagaimana caranya kita mau maksa anak itu suka dengan benda ini, saya sebut benda ini, tuh nggak ada warna. Bagaimana dia mau suka sama ini kalau kita tidak mengengkernya menjadi benda yang menyenangkan? Bagaimana caranya supaya disukai? Biasanya yang bikin disukai adalah ketika dibuka dan dibaca, suara yang membaca nyaman, enak, ya. Berarti Quran ini jadi sesuatu yang menarik. Kalau suaranya bagus, jadi lebih menarik. Yang kedua adalah dengan cara mereka senang. Ketika mereka sudah besar, mereka jalan-jalan ke Gramedia, masuk ke lantai 2, lalu di atasnya ada tumpukan benda seperti ini, namanya Al-Quran. Lalu tiba-tiba mereka ketika sampai di Gramedia dan lihat ini, kata dia, kok aku seneng ya? Kenapa ya? Kok aku seneng banget sih? Baru lihat bendanya aja udah seneng. Karena Al-Quran terengker menjadi benda yang menyenangkan. Beda hal. Gurunya datang. Bawa ini tiba-tiba kata gurunya, anak-anak, hari ini store hafalan. Siap-siap ya. Wah, anaknya langsung, aduh nggak siap, aduh nggak siap. Besoknya datang lagi, kalau setiap kali Pak Guru bawa ini, anak-anak akan tahu bahwa Pak Gurunya mau store hafalan. Anak-anak sudah siap? Besoknya begitu lagi, lama-lama setiap kali mereka melihat ini, yang dirasakan adalah takut, cemas, was-was, khawatir. Dan naudzubillah, Al-Quran terengker menjadi benda yang tidak menyenangkan. Jadi hati-hati. Bahkan guru Al-Quran harus hati-hati. Nah, itu. Yang pertama, selalu pakai mushaf ketika bercerita. Yang kedua, selalu bacakan ayat surah yang berkaitan. Jadi, kalau mau cerita itu tetap dibaca, teman-teman. Kalau saya pasti dibaca. Walaupun hanya dibaca satu ayat, tapi yang penting anak-anak terbiasa mendengarkan bacaannya. Gitu. Supaya dapat apa tadi? Anchoring. Oke, selanjutnya. Referensi pastikan bisa terpercaya atau sahih ya. Nah, ini berkaitan teman-teman sendiri nanti. Sekarang udah banyak buku. Saya lupa naruh sini ya semuanya. Saran saya kalau mau cerita ke anak itu, ini saran saya ya, tapi boleh dipakai, boleh enggak. Kalau saya lebih cenderung walaupun punya buku cerita tentang kisah Nabi, Sirah Nabawi, tetap pakainya ini. Supaya anchor tadi. Jadi yang di anchor bukan buku kisah, buku ceritanya, tapi mushaf Al-Quran. Gitu. Bukunya boleh nggak? Boleh pakai buku supaya anak suka membaca buku. Tapi kalau bisa, kalau saya tidak pernah, hampir tidak pernah